kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kalian hadir dengan keadaan sehat. Setiap kehadiran pasti meninggalkan jejak. Daftar hadirnya melalui link tautan. Isi sesuai nama kalian ya. Silakan. Selanjutnya, apa yang kalian ingat tentang pertemuan minggu lalu? Debat. 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 Apa itu debat? Ya, Bu. Boleh berdiri? Oh, boleh. Debat adalah suatu aktivitas adu pendapat antar pribadi dan juga kelompok untuk menentukan baik atau tidaknya suatu usulan dengan cara mempertemukan pihak pendukung dan juga pihak penentang. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagus sekali ya. Dia masih mengingat apa yang telah berlalu. Silahkan buka handphonenya. Di sana ada tautan dijawab ya. Sepengetahuan kalian. Sudah dilihat semua? Sudah ya? Sebelum ke materi, ada pada yang harus kalian capai dan SPK serta tujuan dari pembelajaran ini. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silahkan. 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Dan teks biografi. Yang kedua, silahkan. 3.16.1 menilai hal-hal yang dapat dipelajari dari peristiwa dalam kurung antara lain perjalanan pendidikan karakter, karir, perjuangan, dan karakter tokoh. Dalam teks biografi dibaca dan didengar. Dibaca dan didengar. Berarti nanti ada dua. Dibaca dan didengar. Tujuan. Saya, Bu. Silahkan. Setelah proses pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, diharapkan peserta didik mampu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan, dan karakter tokoh dalam teks biografi dibaca dan didengar dengan baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mari kita membentuk kelompok. Ibu punya kertas. Ini berbagai. Sekarang dibaca dan disebutkan kelompok. Eksposisi, Persuasi, laporan, persuasi, edukasi. Silakan berkumpul dengan kelompok. Belajar dari biografi. Ada yang tahu biografi? Ada yang bisa membantu lagi? Hal yang dapat diteladani dari teks biografi ada dua, yaitu karakteristik dari teks biografi tersebut dan struktur teks biografi tersebut. Kemudian ada pengungkapan kembali yang diteladani dari tokoh. Ada dua juga, yaitu hal yang perlu diteladani dan karakter-karakter unggul. Sebelum mereka, ada yang bertanya? saya, Bu. Saya beri. Bisa? Jadi saya mau bertanya, bagaimana kita dapat menilai hal-hal yang bisa diteladani dari beberapa peristiwa, contohnya seperti karir, perjuangan, dan lain-lain. Pertanyaan yang luar biasa ya. Di awal sudah, Bu, bagaimana cara kita menilai dari peristiwa berkaitan karir dan lain sebagainya? Oh, pekerjaan.
dia pernah bekerja di mana secara resmi, maupun mungkin dia pernah magang di mana, atau dia pernah menjabat sebagai apa, lalu habis itu dia pernah menjadi pengajar sementara di mana, atau menjadi pekerja sementara di mana. Dituliskan tahun dan posisi serta tempat bekerja. Hal-hal yang dimuat dalam teks biografi. Hal-hal yang dimuat dalam teks biografi. Ada beberapa bagian penting yang umumnya dibahas pada struktur teks biografi, antara lain 1. Latar belakang keluarga tokoh. 4. Informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Kita lanjut ya. Kita buka lagi. Cilik Riwut dengan bangga selalu menyatakan diri. Cilik Riwut adalah salah satu putra Dayak dari suku Dayak Ngaju. Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas. Ini hal-hal yang dapat kita teladani dari siapa tadi? Hal-hal penting atau peristiwa penting apa saja? Beliau lahir, benar tidak? 2 Februari 1918. Benar kan tadi? Dia adalah seorang karir. Dia adalah pahlawan nasional asal Kalimantan yang aktif dalam bidang apa tadi? Pemerintahan ya. Saya itu prestasinya banyak ya. Ini di modul kalian itu sudah saya juga nanti dipelajari, kalian paham kan? Sekarang tadi kan sudah dibagi kelompok. Sekarang ibu akan membagi yang namanya lembar kerja beserta warna-warni, diagram itu ini. Ibu milih warna-warni supaya apa? Ibu kalian luar. Izinkan kami dari kelompok eksposisi untuk mempresentasikan hal-hal yang dapat kita teladani dari sosok Sapardi Djoko Damono. Yang pertama dari peristiwa penting, salah satu penyair kenamaan di negeri ini adalah Sapardi Djoko Damono atau SDD panggilan akrabnya. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. SDD ialah anak tertua dari pasangan Bapak Satyoko dan Ibunda Sapariah. Ayah Sapardi Djoko Damono adalah seorang abdi dalam Kesultanan Surakarta. Kemudian yang ketiga ada menjadi inspirasi. Sosok Sapardi terkenal dengan karya yang menggunakan kata-kata dan metafor sederhana namun familiar, mudah diingat serta dipahami. Sapardi Djoko Damono menggunakan metafor-metafornya yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana serta familiar di lingkungan masyarakat, sehingga puisi-puisi Sapardi begitu dikenal masyarakat luas. Beberapa puisi Sapardi yang familiar ini seperti Berjalan ke Barat, Di Waktu Pagi, Dalam Doaku, Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Menghentikan Hujan, Sihir Hujan, dan Di Restoran. Kemudian yang keempat, ada sosok panutan dan terpercaya di bidang yang ditekuninya. Sapardi Djoko Damono juga pernah aktif di dunia akademisi dan media. Sapardi pernah dipercaya memangku jabatan sebagai redaktur majalah di Basis, Horizon dan Kalam pada bidang media untuk bidang akademisi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami tutup presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Sudah paham? Paham ya?
Silahkan buka tautan yang dibagikan di dalam grup kita tadi. Yang ini adalah bagian post-test biografi. Silahkan diklik ya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan atau simpulan tentang Sahan Bibi? Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah teks biografi merupakan jalan hidup seseorang sebelum orang lain. Ada dua hal yang dapat dipelajari dari teks biografi, yaitu karakteristik dan struktur. Karakteristiknya adalah satu, struktur yang baku, isi secara makna, tiga, penulisan narasi yang mendapatkan penjelasan awal, tengah, akhir dari segi waktu, terlihat satu buat agar mudah mengikuti simulasi yang dituju. Dan yang keempat, terdapat selipan yang menarik. Yang kelima, mengandung motivasi. Setelah itu, struktur teks biografi adalah satu orientasi, dua peristiwa, dan tiga reorientasi. Lalu ada hal yang dapat dimuat dalam teks biografi. Yang pertama adalah apakah belakang tokoh memiliki keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan prestasi. Dan yang kedua ada informasi yang mendukung. Dan setelah ini akhirnya ada manfaat teks biografi, yaitu ada kepribadian unggul tokoh yang ditulis dalam teks dapat menambahkan seseorang tentang kemunculan dalam hidupnya si pembaca. Dan yang kedua ada mendapatkan pemeriksaan masalah dari konflik dan penyelesaian tokoh, sehingga pendengaran pembaca dan pelajari karakteristik unggul tokoh dalam biografi terus ditetapkan dalam buku. Tepuk tangan. Simpulan yang luar biasa. Biografi apa yang saya tadi benar adanya. Kita belajar dari biografi tentang peristiwa, struktur, kejadian, hal-hal, karakter yang bisa kita teladani. Tapi apa yang bisa kalian temukan setelah pembelajaran ini? Itu kan kesimpulan. Apa yang dapat kalian? Setelah belajar dari ini, kalian akan apa? Mengetahui apa? Mata kalau menjawab sepertinya dari tadi, jangan takut. Apa? Dalam teks biografi kita tidak hanya bisa membaca saja. Dari pembelajaran kali ini, untuk pribadi saya sendiri, teks biografi ini tidak hanya untuk membaca biasa, namun dalam teks biografi ini karena telah sesuai dengan pembelajaran telah disampaikan tadi, membuat saya lebih tidak hanya membaca biasa, namun mencari makna dari teks biografi tersebut, agar teks biografi itu dapat berguna bagi kehidupan saya, yaitu menjadi motivasi bagi saya sendiri, baik dari cara pola pikirnya, cara kehidupannya, dan juga karakteristik bagaimana yang dalam teks biografi tersebut. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Bagus sekali ya Marta ya. Itulah setelah kalian mempelajari materi tentang teks biografi, hal-hal yang dapat diteladani, itu akan kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Minggu depan ada segelintir kata dari Marta tadi tentang makna. Maka minggu depan kita akan berkaitan dengan materi puisi. Puisi, suasana, tema, dan makna. Awali dengan doa, berarti harus kita tulis dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.